Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara membuat kolom tanda tangan di Word. Nah, sebagai contoh, di sini ada tanda tangan di bagian kanan dan kiri gitu ya. Nah, kita akan mencoba untuk membuatnya. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian Microsoft Word-nya. Oke. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki surat ya. Nah, kemudian kita tambahkan kolom tanda tangan di bagian bawahnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita gunakan tabel ya. Nah, langkah pertama adalah masuk ke bagian tab insert. Ini ya, tab insert. Kemudian pilih tabel ini. Di sini kita pilih insert tabel. Ini ya, insert tabel. Nah, untuk kolomnya kita gunakan 3 kolom. Dan untuk barisnya kita gunakan 5 gitu ya. Nah, untuk kolom dan baris ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi biasanya menggunakan 3 kolom dan 5 baris gitu ya. 3 kolom, 5 baris. Oke. Kemudian tekan tombol OK. Nah, maka akan langsung muncul tabelnya pada bagian halaman utama dari Microsoft Word-nya. Nah, oke. Di sini, nah kita bisa mengatur lebar atau panjang dari kolom ini gitu ya. Begini. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini kita masukkan tanggal suratnya. Misalkan di sini kita masukkan Garut. Kemudian tanggal ya, misalkan sekarang tanggal 18 Juni 2023. Kemudian pada bagian bawah ini, nah kita masukkan jabatan ya. Misalkan di sini kita masukkan bendahara, misal, atau bisa juga ketua dan sebagainya gitu ya. Jadi yang dibutuhkan saja gitu. Nah di sini sebagai contoh saja bendahara gitu. Bendahara. Kemudian pada bagian ini di sini ya. Nah, kita gunakan nama lengkap beserta dengan gelarnya gitu ya. Dan gelar misalkan Eriza. Misalkan gelarnya SE misal. Gitu. Kemudian untuk di bagian paling bawah, nah kalau ada NIP ya, NIP, nah kita masukkan NIP. Kalau tidak ada berarti dikosongkan saja gitu ya. Misalkan di sini NIP. Nah gitu ya. Nah kemudian kita atur bagian teksnya agar berada di bagian tengah. Nah gimana caranya? Kita blok dulu semua bagiannya seperti ini ya. Kemudian masuk ke bagian layout. Ini ya layout. Nah layout dan pilih yang ini. Ini ya apa namanya? Alig Center. Nah kita pilih yang ini gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita atur juga jarak untuk tanda tangannya. Nah, di sini kita tinggal ini ya, ada tandanya ya, tanda gini. Kita tekan, kemudian tarik ke arah bawah. Sesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Kalau misalkan terlalu besar, kita atur lagi. Nah, sini misal. Nah, oke. Kemudian di sini, nah teman-teman bisa menambahkan lagi tanda tangan yang dibutuhkan, gitu ya. Sebagai contoh, kita bisa memasukkan ketua misal ketua ya, gitu. Kemudian di sini masukkan lagi nama lengkap dan gelarnya. Misalkan Edo ya misal. Itu. Ini juga untuk NIP gitu ya. Nah, kalau misalkan gak ada NIP berarti tidak perlu ditambahkan gitu. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, ini juga sama, kita blok dan letakkan di bagian tengah, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur posisi dari teks ini. Misalkan kita gunakan atau kita posisikan pada bagian kanan ya. Nah, kita tinggal select saja. Nah, ini ada tandanya, tekan, kita tarik, gitu ya. Nah, sampai sesuai dengan yang diinginkan, misal gitu ya. Ini juga sama, boleh. Misalkan kita geser ke sebelah kiri. Nah gitu. Gitu ya. Nah kemudian
Ini kan ada ini ya, ada garis-garisnya. Nah, kita hilangkan garis-garisnya. Caranya kita tekan ini ya, ada tandanya, atau kita blok semuanya juga bisa seperti ini, gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian bentar, maaf, home ya. Nah, di sini ada yang namanya border. Nah, di border ini kita gunakan yang no border. Ini ya, yang no border. Kita klik pilih. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, gitu. Gitu ya, jadi terlihat rapi, gitu. Nah, teman-teman juga bisa, misalkan teman-teman membutuhkan garis bawah ya. Nah, kita gunakan yang ini. Kita blok dulu teksnya dan tambahkan garis bawah seperti ini. Jika dibutuhkan. Kalau misalkan tidak butuhkan, maka tidak perlu gitu ya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, jadi itu adalah cara untuk membuat kolom tanda tangan di Microsoft Word. Teman-teman bisa menggunakan teknik sederhana ini untuk membuatnya, oke? Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.